Baik, selamat pagi Mbak Renta. Pagi Bu. Makasih ya Mbak Renta udah mau hadir di sesi konseling kita pada pagi hari ini. Bu. Duduknya dibuat senyaman mungkin aja ya Mbak Renta. Bu. Oke. Jadi di sesi konseling ini, di ruang ini adalah tempat yang aman buat Mbak Renta bercerita, buat Mbak Renta mengungkapkan apa yang sedang Mbak Renta rasain. Mbak Renta jangan takut, Mbak Renta senyaman yang Mbak Renta buat bercerita aja, karena di sini kerahasiaannya bakal dijaga ya Mbak Renta. Oke, jadi Mbak Renta bisa bercerita secara terbuka aja. Oke. Ya Bu. Oke, sebelum lanjut ke sesi konseling selanjutnya, Ibu mau nanya nih, apa Mbak Renta nyaman buat melanjutkan konseling ini? Ya Bu, bisa lanjut. Oke, mungkin sebelumnya Ibu mau tahu dulu nih gimana apa yang sedang Mbak Renta rasakan, apa yang membuat Mbak Renta datang ke sesi konseling pada hari ini. Ya Bu, saya datang ke sini itu karena saya udah merasa capek gitu sama lingkungan saya, sama orang-orangnya. Apalagi akhir-akhir ini kan, di akhir-akhir semester ini tuh banyak tugas-tugas tuh. Nah, saya ngerasa kayak gak bisa ngebagi waktunya. Dan juga kalau ada tugas kelompok tuh teman-temannya kayak gitu Bu, saya sendiri yang ngerjain, mereka tuh nggak ada yang bisa diandelin gitu kayak ya mereka numpang ke saya semua gitu, kayak numpang aja kayak gitu. Jadi ada ngerasa kayak capek lah ngerjain semuanya sendiri gitu, jadi ngerasa ya ke akademik juga terganggu, yang apa ya, yang tugas-tugas pribadi itu kan jadinya terhambat. Berarti Mbak Renta ini sedang merasakan capek sama tugas-tugas kelompok yang mungkin teman-temannya Mbak Renta ini kurang berkontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok tersebut ya Mbak Renta ya. Ya Bu. Berarti Mbak Renta ini lagi ngerasa capek di situ ya Mbak ya? Iya Bu, capek di situ karena kayak kerja sendiri gitu, semuanya dikerjain sendiri, padahal itu kan yang harusnya dikerjainnya kelompok gitu kan, tapi dikerjain sendiri, jadinya capek aja gitu ngadepin semuanya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak Renta ini sekarang udah semester berapa? Semester 5 Bu. Semester 5 ya. Oke, semester 5. Semester 5 ini setahu Ibu lagi sibuk-sibuknya ya Mbak ya? Banyak banget kegiatannya. Kalau boleh tahu apa aja nih kegiatannya selain mengerjakan tugas kelompok itu? Ya selain itu ya pastinya tugas-tugas pribadi ya. Terus kalau kebetulan saya kan di ini ya, di prodinya teknik, jadi udah persiapan KKN lah, ngurusin itu, terus belum lagi ngurusin untuk persiapan KP, dan juga kan saya kan kegiatan saya kan selain di akademik kan saya juga aktif juga ya di bagian akademiknya, kayak ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, kayak misalkan UKM gitu, terus ya kegiatan-kegiatan lainnya gitulah yang nggak berkaitan di akademik. Oke, berarti Mbak Renta ini gak cuman ngurusin tugas-tugas kuliahnya aja ya Mbak ya, di non akademik juga Mbak Renta berkontribusi di dalamnya gitu ya. Nah, Ibu boleh tahu nggak sih gimana caranya Mbak Renta ini ngebagi waktu nih buat ngerjain tugas kelompok sama tugas mandiri, terus dari kegiatan-kegiatan atau organisasi yang Mbak Renta ikutin itu gimana sih Mbak Renta cara membaginya? Karena kan Mbak Renta tadi bilang kalau Mbak Renta ini merasa keberatan kan karena di tugas kelompok itu karena teman-teman Mbak Renta yang kurang berkontribusi di dalamnya gitu ya Mbak ya. Nah itu gimana sih Mbak Renta membagi waktunya gitu atau mengatur agar semuanya itu berjalan dengan baik gitu? Ya kalau saya pribadi ya Bu, kan itu kalau di saya pribadi itu ada skala prioritas kan. Ya kalau menurut saya prioritas saya yang mana dulu, ya itu dulu saya kerjain. Apalagi kalau
ada waktu-waktu yang mendesak, misalkan kayak tugas kelompok itu tadi kan. Nah, kelompok saya itu kan rata-rata orang-orang yang saya dapat di kelompok saya itu ya kayak saya ngerasanya sih ya mereka tuh nungguin saya baru dikerjain kayak gitu. Kalau saya ngerasa waktunya itu udah deadline, ya pasti saya bakal ngutamain itu dibandingkan kalau saya nanti ada, misalkan nanti saya ada rapatnya di UKM atau di kegiatan-kegiatan saya yang lainnya yang saya ikutin gitu ya. Nah, pasti kan saya harusnya akan mengutamakan akademik saya itu dulu, baru nanti misalkan nih saya udah, itu kan kelompok kan Bu, nah biasanya tuh kalau saya duluan yang gerakin mereka, itu saya bagi aja langsung tugasnya, karena ya saya ngerasa bakal capek sendiri juga kan kalau saya sendiri. Tapi ada saatnya dimana kalau saya itu udah ngebagi tapi mereka tetap ya mereka ngerasa mereka paling sibuk dibandingkan saya, padahal saya juga sibuk itu. Jadi akhirnya ya saya akan kerjain itu sendiri karena resikonya kan dinilai saya juga sendiri kayak gitu, nanti yang berpengaruh nilai saya kayak gitu. Jadi ya saya baginya kayak gitu tergantung skala prioritas dan waktu mendesaknya saya baginya. Oke, baik. Berarti Mbak Renta ini udah mencoba caranya dipakai skala prioritas itu ya Mbak ya. Ya. Tapi Ibu mau nanya nih, menurut Mbak Renta pakai strategi skala prioritas itu efektif nggak sih di Mbak Rentanya? Kalau menurut saya sih untuk selama ini masih cukup efektif, tapi belum bisa dikatakan benar-benar efektif ya Bu, karena ya tadi yang saya bilang itu ya, kalau mereka itu udah saya gerakin tuh, tapi tetap aja yang mereka nggak ngerjain porsi mereka. Kadang ada beberapa mereka itu udah kita kasih tahu nih, bahkan udah saya kasih tahu nih kayak kamu tuh kayak gini loh, kamu cari ini, tapi kayak selalu bilangnya nggak tahu, nggak ngerti, kayak saya nggak tahu loh kayak mana cara ngerjainnya kayak gitu. Kayak terus ya udahlah, mau nggak mau kan kita kan, saya kan yang ngambil alih ya, aku yang ngerjain tugasnya gitu jadinya kayak gitu Bu. Jadi ya bisa dibilang efektif nggak efektif sih sebenarnya dengan cara kayak gitu. Cuman karena mendesak aja, mau kayak gimana kalau nggak kayak gitu nilai saya nanti yang terpengaruh juga kan. Iya benar. Berarti Ibu bisa merangkum ya Mbak yang Mbak Renta rasakan ini karena adanya beban di tugas kelompok yang teman-teman Mbak Renta ini benar-benar kurangnya kontribusi di dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut ya Mbak. Jadi Mbak Renta merasa kalau Mbak Renta ini menjadi sebuah acuan gitu untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut ya Mbak ya. Jadi Mbak Renta ini berpikir kalau teman-temannya kurang adanya niat untuk mengerjakan hal itu, mengerjakan tugas kelompok itu ya Mbak Renta. Iya Bu. Benar ya Mbak? Iya. Seperti ini. Oke, jadi di sini Ibu mau nanya nih, apa mungkin Mbak Renta ada strategi lain yang Mbak Renta bakal lakuin selain memakai skala prioritas itu Mbak? Saya itu sih ya mungkin kalau ada sih beberapa kasus kayak dimana itu udah menyesal banget, sementara mereka tuh susah tuh kan mau digerakin. Dan juga saya tugasnya bukan itu kan, apalagi semester 5 ini kan banyak kan tugas yang lainnya. Ya kalau saya ada tugas lagi yang lain, ya mau nggak mau saya akan lebih tegas sih ke mereka, bakal kayak bilang gimana ya, ya kalau kamu nggak ngerjain berarti nilaimu nggak ada, nama kamu nggak ada saya buat gitu. Atau mungkin kalau saya ya orangnya gimana ya, nekat sebenarnya, kalau benar-benar itu udah mendesak ya mau nggak mau ya saya akan bilang ke dosen kayak gitu. Ya, ini Pak Bu dia nggak mau kontribusi di sini. Atau kan kalau di kelompok itu kan beberapa itu ada yang penilaiannya itu kalau misal tugas kelompok itu penilaiannya itu dari kaminya gitu, dari orang kelompok itu nanti kita disuruh ngisi spreadsheet gitu kan tentang penilaian tentang orang-orang di kelompok kita.
Nah, saya isi dari situ ya, saya ngeliat dari kinerja dari teman-teman saya di kelompok itu. Kalau misalkan menurut saya emang dia nggak aktif dan juga dia nggak ada kontribusinya gitu di dalam kerja kelompok itu, ya udah saya berarti mengisi nilai dia ya sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu, apa yang dikerjakan dengan tugas kelompok itu gitu. Itu sih. Oke, berarti Mbak Renta ini udah menemukan strategi lain ya Mbak ya, selain skala prioritas yang tadi Mbak Renta jelaskan. Oke, baik. Mbak Renta, Ibu paham banget sama apa yang Mbak Renta rasain sekarang ya Mbak ya. Tapi Mbak Renta ini loh udah hebat banget loh mau terbuka buat cerita di konseling ini. Terus nggak takut buat cerita terbuka itu. Terus Mbak Renta juga udah hebat banget, udah mau mereminder teman-teman Mbak Renta nantinya buat gimana sih cara buat jadi teman kelompok yang benar-benar solid dalam kelompok itu, benar-benar mau bekerja sama. Oke, mungkin sesi konseling hari ini Bu cukupkan ya Mbak Renta ya. Nanti kita buka sesi berikutnya kalau Mbak Renta masih merasakan hal yang masih mengganjal di diri Mbak Renta. Mbak Renta juga bisa menghubungi Ibu kapanpun Mbak Renta mau. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya Mbak Renta. Makasih ya Mbak Renta udah datang di konseling hari ini. Ya Bu, makasih juga ya Bu udah mau ceritanya. Sama-sama Mbak Renta.